Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester 1. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian B, bab 1, bagian B tentang perubahan sosial masyarakat Indonesia di era modernisasi. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu memahami atau menganalisis materi terkait dengan perubahan sosial masyarakat Indonesia di era modernisasi ini. Masyarakat Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan dinamika perkembangan yang dialaminya. Salah satu perubahan yang saling signifikan dipicu oleh terjadinya modernisasi. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu modernisasi? Era modernisasi di Indonesia sebetulnya sudah dimulai pada masa kolonial. Mekanisme pertanian, pembangunan pabrik, pengadaan alat transportasi baru, dan lain sebagainya menjadi titik awal bagi perkembangan modernisasi. Namun, era modernisasi yang paling signifikan terjadi di masa kemerdekaan pada saat Indonesia sudah berhasil membangun pondasi dasar pembangunan dan mulai mengikuti arus kemajuan dunia. Apa itu pengertian dan ciri-ciri modernisasi? Modernisasi itu sendiri berasal dari kata Latin, yaitu modernus, yang merupakan gabungan dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara, sementara ernus berarti masa kini. Dalam kata modernisasi juga dapat penambahan kata isasi yang berarti proses. Jadi, dapat ditarik kesimpulan jika modernisasi adalah sebuah proses menuju cara-cara masa kini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, modernisasi adalah proses penggeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Yang kedua, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia menyambut era modernisasi? Penggunaan mesin, produksi pertanian, alat transportasi, serta komunikasi yang canggih oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa lalu menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa dunia sudah berkembang sedemikian pesat. Masyarakat Indonesia kemudian ikut berkembang seiring dengan kemajuan yang terjadi di dunia. Meski perubahan paling signifikan terjadi pada masyarakat perkotaan, namun masyarakat pedesaan pun secara perlahan ikut terpengaruh oleh arus perubahan tersebut. Berikut ini adalah beberapa gambaran kondisi yang terjadi di masyarakat kita. Yang pertama adalah mode pakaian akibat dari adanya pengaruh era modernisasi. Perubahan yang paling kasat mata terjadi di bidang mode pakaian. Pada saat ini atau pada masa kini, masyarakat Indonesia mulai mengikuti mode pakaian dunia secara meluas, melebihi masa-masa sebelumnya. Perkembangan ini terjadi seiring dengan bermunculnya realita pakaian modern di berbagai daerah. Fakta menarik, perkembangan tren fashion atau tren berpakaian masih berlangsung hingga saat ini. Kalau kalian bisa mengamati, jika gaya berpakaian modern pada masa tahun 70-80-an berbeda dengan gaya berpakaian modern pada saat ini. Kalian juga bisa mengamati bagaimana variasi cara berpakaian dari berbagai penggemar musik atau penggemar olahraga yang biasanya memiliki ciri khas tertentu seiring dengan perkembangan gaya berpakaian masyarakat modern. Yang kedua, yaitu gambaran kondisi yang terjadi di masyarakat selain tadi gaya pakaian atau fashion, yang kedua adalah industri dan bidang pekerjaan. Sejalan dengan perkembangnya industri, era modernisasi di daerah sekitar perkotaan ditandai dengan munculnya pabrik-pabrik di bidang tekstil, otomotif, teknologi, dan juga makanan. Sementara di daerah pedesaan, industrialisasi gencar dilakukan dengan mengubah alat-alat dan sistem pertanian tradisional dengan mesin-mesin dan sistem yang modern. Fakta menarik dari industri dan bidang pekerjaan ialah meluasnya lapangan pekerjaan di perkotaan, disertai harapan untuk meraih kehidupan modern yang lebih menarik, mengakibatkan arus perpindahan penduduk dari pedesaan menuju perkotaan secara besar-besaran.
Nah, fenomena ini dikenal juga dengan namanya urbanisasi, di mana urbanisasi yang tidak terkendali malah mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin di perkotaan. Yang berikutnya adalah kualitas pendidikan. Gambaran kondisi yang terjadi di masyarakat kita terkait dengan kualitas pendidikan, perkembangan yang terjadi pada masa modernisasi juga ditandai dengan meluasnya akses pendidikan bagi masyarakat. Pembangunan sekolah sedang gencar tentunya dilakukan di berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, mengakibatkan jumlah penduduk dengan buta huruf berkurang secara drastis karena kenapa? Karena kualitas pendidikan semakin meningkat. Meningkatnya jumlah pengangguran tinggi juga telah melahirkan banyak kalangan ahli di berbagai bidang. Terkait dengan kualitas pendidikan, ada fakta menarik yaitu taraf pendidikan seorang berdampak terhadap taraf pekerjaannya dalam masyarakat industri. Seseorang yang memiliki kualifikasi lulusan sekolah dasar atau sekolah menengah cenderung akan menempati pekerjaan yang memiliki penghasilan lebih rendah daripada lulusan perguruan tinggi. Namun, kondisi tersebut berbeda di bidang perdagangan. Seseorang yang sukses di bidang perdagangan tidak memandang kualifikasi pendidikan, namun kesempatan untuk meraih kesuksesan di bidang perdagangan dengan pendidikan yang rendah memiliki kemungkinan yang sulit di tengah arus perkembangan dunia yang semakin kompleks seperti saat ini. Yang berikutnya adalah dunia hiburan. Sarana-sarana hiburan modern bermunculan, baik dengan meluasnya bidang entertainment melalui media massa seperti radio dan televisi maupun meluasnya pembangunan area hiburan dengan wahana-wahana permainan modern. Fakta menarik dari dunia hiburan, salah satu simbol modernisasi di bidang hiburan adalah dibangunnya dunia fantasi atau disebut juga dengan dupan. Sebagai wahana permainan modern di kawasan ibu kota negara, tepatnya di wilayah Ancol, Jakarta. Yang berikutnya adalah gaya hidup. Modernisasi yang terjadi di berbagai bidang kemudian mengubah gaya hidup masyarakat terutama pola konsumsi. Masyarakat cenderung lebih tenang mengkonsumsi produk-produk modern dibandingkan dengan produk tradisional. Produk-produk tersebut tersaji di mal atau pusat perbelanjaan modern dan toko-toko yang ada di setiap pusat keramaian daerah. Adapun fakta menarik dari gaya hidup, seiring dengan dimulainya perkembangan gaya hidup modern, cara-cara tradisional dalam keseharian mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pakaian model dari negara luar dibandingkan dengan pakaian khas daerahnya masing-masing. Menggunakan alat-alat elektronik dibandingkan alat-alat tradisional, menggunakan bahan cuci sabun kemasan dibandingkan bahan tradisional, menggunakan obat-obatan farmasi dibandingkan obat-obat herbal, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut terus berlanjut hingga saat ini, di mana cara-cara tradisional sudah hampir menghilang dan tidak diketahui oleh generasi muda. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.